Oke, kita ke, nah, eh, kita mau lihat ya, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk refleksi gitu. Kira-kira dari gambar ini gambarnya adalah jembatan gitu ya. Bayangnya dari kiri itu titik awal dan dari sisi kanan itu adalah sisi kanan itu berarti di sisi kiri itu adalah awal semester gitu. Di sisi kanan adalah akhir semester. Nah, dari gambar ini nomor berapakah yang menggambarkan kondisi kelas saat ini? Kira-kira anak-anak, murid-murid, oh 17. Oke, wah ini udah bagus ya, udah mau 19, iya, 22. Ini terkait dengan mata pelajaran atau kompetensi murid ya, bukan sedang oh, akhir semester nih, pasti di ini. Tapi ketika kita melihat gambar ini, sebenarnya kondisi murid kita terhadap kompetensi ini misalnya, akhirnya itu harusnya murid-murid sudah bisa perkalian gitu. Sekarang ada di mana sih murid-murid? Oh, ada yang 15. Oke, 20. Ada yang terjun payung? Oh, ada yang 20. Oke. Mungkin Pak Darlin boleh open mic kah? Boleh cerita, Pak? 20. Ini menarik nih 20. Kayak mau di atas tapi kayak mau turun juga nih. Pak Darlin, oh 22, 23. Oh, wah ini. Yang 20 ada siapa? Bu Zahara atau Pak Darlin silahkan boleh open mic. Boleh dibantu karirnya. Pak Darlin Gideon atau Bu Zahara. Silakan Pak Darwin, sepertinya sudah unmute. Ya, terima kasih. Em, kenapa di situ saya tulis 20? Memang Bu narasumber tadi katakan itu kan kondisi murid ya, kondisi awal begitu ya. Nah, dan memang seperti saya mengajar di SMK, kebetulan mengajar di Mapel Kejuruan. Nah, beberapa anak ini yang masuk itu artinya mereka masuk memang tidak sesuai dengan pilihan mereka, sehingga ketika masuk di jurusan itu ya boleh dikatakan agak tidak ada pilihan lain daripada tidak sekolah di tahun tersebut. Dan jurusan yang dipilih itu adalah jurusan seni musik. Ibu tahu sendiri kalau untuk berbicara bermusik itu kan memang harus ada bakat, walaupun bisa belajar musik tanpa bakat, tapi harus kerja keras. Dan sering pengamat bola menggambarkan itu kan Ronaldo sama Messi begitu Bu ya. Kalau Messi katanya bakat dari lahir, kalau Ronaldo itu hasil dari kerja keras. Kemungkinan anak-anaknya ya belum tipikalnya Ronaldo yang mau bekerja keras sehingga agak sulit. Ya mungkin itu kenapa saya katakan saat ini mereka masih dalam posisi memanjat untuk menjadi maksudnya bisa mencapai kompetensi tersebut. Ya, mungkin begitu Ibu gambarannya. Terima kasih. Iya, saya punya rekan guru musik sama Pak gitu, merasa bahwa musik itu tidak semua punya bakat gitu. Sampai akhirnya saya justru belajar dari namanya Bu Lydia gitu, dulu guru Hmm. dari Pamekasan, bahwa sebenarnya musik itu bukan harus semua bisa musik, tapi apa Betul, sih kompetensi yang dimiliki, betul nggak Pak? Gitu. betul, ya. Iya, nah itu mungkin. Nah, itu tidak akan terjadi. Bapak sekarang kelas berapa, Pak, ngajarnya? Di kelas 10. Eh, oh, kelas 10 masih aman sih, Pak, gitu. Nggak terlalu Iya. ini ya, gitu. Nah, Betul. itu mungkin gimana, Pak? Ya, ya ini Bu, cuman kendalanya memang buat sekolah-sekolah kejuruan ini harusnya kan memang itu ada seleksi lah, mungkin semacam seleksi awal itu sebelum dia masuk ke sekolah kan Bu harusnya, tapi memang itu tidak dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan pertama kan bersaing juga, sekolahan bisa tidak ada muridnya. Ya, sehingga beberapa anak memang yang tidak keterima di sekolah lain, akhirnya milih jurusan itu bukan pilihan dia, tapi karena pilihannya sudah nggak ada, ya mau nggak mau ya sekolah di situ. Nah, untuk membina yang seperti ini kan saya katakan tadi di kondisi awal memang ya tidak semudah yang kita bayangkan, tapi ya syukur sih selama ini ya walaupun mereka dari nol,
sudah ada yang kuliah di jurusan musik sebagian yang memang tipikalnya yang pekerja keras tadi Bu, yang walaupun ketika dari awal itu ya benar-benar nol. Bahkan parahnya itu siapa di sini yang sudah pernah megang gitar, bass. Ini baru hari ini Pak megang bass, megang gitar baru hari ini katanya. Itu boleh saya maksudkan tadi sebenarnya. Ya memang sih ada Iya, satu anak yang memang secara kompetensi mungkin kalau di angka 1 sampai 10 itu angkanya sudah angka 6 ada. Tapi mayoritasnya itu ya hampir 80% nol sama sekali. betul. Iya, terima Hmm. kasih Pak. Siapa Pak? Ya, ya, Pak Darlin Bu. Pak Darlin. Iya. Nah, Ya. tadi menarik ya. Itu pasti terjadi di semua guru-guru gitu ya. Apa namanya? eh, belum pernah gitu ya gitu. Kalau di daerah gitu belum pernah. Nah, akhirnya padahal bunyinya tujuan pembelajarannya itu sudah bisa gitu ya Pak Darlin ya gitu. Betul, ya Bu, benar Bu. Bisa jadi. Karena kan kalau kita berbicara capaian pembelajaran, wah ini capaian pembelajaran di SMK ini bukan bukan level 1 lagi, Bukan sudah level dasar ya Pak iya gitu bukan sama level dasar Bu SMK. maksudnya. Masalahnya Betul. mereka di SD, mereka di SMP itu ya memang nggak sama sekali begitu. Nah, belajar halnya seperti itu untuk teknik musik. Mungkin ini Iya, suka dukanya yang berbicara kejuruan Bu seperti seni musik. Ya, ini sekaligus berbagi dan curhat lah. Iya. iya. Kondisi gitu ya eh, gitu apa namanya eh, tuh berat ini gimana anak-anak saya punya rekan juga itu ngajar SMP belum bisa baca bisa bayangkan SMP belum bisa Mhm. baca sama ya kondisinya seperti itu juga tujuan pembelajaran udah gede nggak mungkin saya Iya. saya saja itu sudah wah ini susah nih kalau mau dikejar kalau dia kelas Mhm. 4 kelas 5 belum bisa baca oke masih bisa nih gitu kelas SD gitu tapi SMP belum bisa baca nih pertanyaan saya gimana nih waktu SD kenapa bisa Iya, akhirnya lolos gitu ya Pak ya gitu sama betul, seperti betul, itu Bu. gitu iya Mhm. gitu itu sama seperti Pak Darlin dia pilih SMK tapi nggak yakin nih sebenarnya pilih SMK kenapa musik nih jangan-jangan Iya, cup-cup aja gitu ya betul, sedangkan Bu. tujuan pembelajarannya ini terima kasih Pak Darlin Ya, ini ada sama yang sama resen juga Bu. Sebentar Bu, sharing oh ya sebentar aja. Sama juga Bu, ya, terkadang kita kebetulan kan di sekolah kami kan termasuk sekolah penyelenggara inklusi juga Bu. Nah, di sekolah inklusi itu kan ya walaupun mungkin kan beda dengan SLB yang memang menerima orang berkebutuhan khusus. Karena juga di satu sisi inklusi itu kan artinya tidak ada perbedaan anak itu berbakat atau tidak. Yang jelas dia punya kemauan sekolah di situ ya kita terima kayak gitu. Nah, sehingga terjadilah ya posisi yang seperti di ilustrasi ibu ini ya. Saya ketika melihat itu, wah dalam hati saya nih benar-benar realita benar ini. Realita betul yang betul sesungguhnya itu yang pasti seperti Pak ini. ini Iya, Saya khawatir ada yang 11 nih, ada yang 11 nggak ya terjun payung. Terima kasih Pak ya Darlin. makasih Ibu, Ya, makasih sangat sangat iya, dibuka pencerahan sama ininya. Makasih banyak iya. Ibu. Ya, sama-sama Pak. Kak Rere ini boleh satu lagi ya gitu. Ada tadi udah resennya agak lama tapi capek nanti. SDN 9 Kota Janto. Silakan saya tidak tahu Bapak atau Ibu. Silakan. Boleh dibantu unmute mungkin. Masihkah di tempat? Itu karena sudah resen dari tadi. Saya perhatikan. Bisa untuk unmute terlebih dahulu, Bapak, dari requestnya, Bapak atau Ibu di sini. Iya, Bapak atau Ibu. Iya, sambil menunggu. Nah, ini tuh menarik sekali ya gitu. Ketika kita bicara eh, anak murid kita itu belum bisa gitu tuh sebenarnya tadi kenapa saya bukanya tuh learning gap gitu ya, learning loss tuh karena itu akan berpengaruh gitu ketika anak gitu ya sebenarnya belum mampu tapi diteruskan terus nanti itu imbasnya tuh akan di satu titik gitu bahwa sebenarnya yang diharapkan itu kompetensinya apa tapi dia belum bisa mencapai gitu. Nah ini sebenarnya basicnya tes diagnostik kalau saya tuh sebenarnya
nggak terlalu ini ya tes terus diagnosis itu sangat-sangat psikologi banget gitu ya gitu. Sedangkan kita kalau ke anak murid tuh sebenarnya basicnya adalah asesmen gitu. Asesmennya di awal sepanjang itu formatif dan di akhir gitu. Nah, memang kuncinya adalah asesmen awal gitu. Gimana sih kompetensi awalnya murid-murid gitu sehingga kita bisa menentukan nih tujuan pembelajarannya seperti apa sehingga tidak sampai lalu terjun payung seperti angka 11, angka 20 gitu atau bahkan nih tadi ada yang banyak angka 15 gitu. Ini tadi ada angka 15 Bu Syarifah gitu. Bu Syarifah mau cerita kenapa di angka 15, Bu? Oke, atau boleh di kolom chat ya gitu. Ini kalau angka 15 nih menarik nih, masih masih di tengah gitu, nggak kemana-mana. Dan itu mungkin sekali terjadi gitu. Supaya supaya tidak ini ya, tidak terjadi seperti itu. Nah, itulah yang kita perlu mindset kita perlu betulkan gitu. Supaya akhirnya tidak melanggengkan learning gap itu sendiri gitu. Saya teruskan ya, menarik ya Bapak Ibu. Ini semoga, oh ada yang 3. Waduh, ini Bu Namira 3 kenapa ya Bu ya? Bu Namira boleh di chat ya kalau misalnya tidak memungkinkan ya 3. Wah ini juga perlu jadi perhatian ya gitu. Murid-murid kita tuh sebenarnya sudah sampai mana sih gitu. Jangan-jangan seperti yang di awal ke sekolah tapi tidak belajar gitu. Oke, baik ini Ibu Namira Rumaf sepertinya sudah unmute nih. Oke, boleh Bu Namira silakan. Iya, terima kasih Ibu. Eh, saya milih nomor 3, soalnya kan saya di kelas bawah ya Bu ya, SD. Di SD ya. Kelas 3, kadang anak-anak itu tidak apa, tidak kan kalau kita di Maluku ini kebanyakan itu dari rumah langsung ke sekolah, tidak melalui tahapan-tahapan dari TK PAUD itu. Sebagian besarnya tidak, Bu. Makanya mereka merasa terkucilkan begitu. Nah, akhirnya tidak ada minat untuk belajar karena yang lain sudah bisa, dia belum begitu, Bu. Iya, Bu Namira ngajar kelas berapa SD ya? Kelas 3. Kelas 3 tahun ini kelas 3. Iya. Kondisinya sekarang rata-rata gimana, Bu? Untuk Kondisinya rata yang disayangkan itu karena kurang apa ya, perhatian juga mungkin dari orang tua begitu, Bu. Akhirnya minat belajar anak itu kurang. Nah, sehingga dia merasa terkucilkan. Sudah ada pendekatan-pendekatan, cuma itulah, Bu. iya. Kalau biasanya tuh, nah ini kalau terkait PAUD ya, biasanya dicek dari fase pondasinya gitu. Iya. Kira-kira sosial emosionalnya udah bagus belum gitu. Terus kemandiriannya untuk bersih dirinya gitu. Kalau baca tulis bukan berarti bisa baca tulis ya gitu, tapi kemampuan kognitif gitu. Ketika diberikan instruksi sudah paham belum Bu kira-kira rata-rata yang belum pernah PAUD? Yang belum pernah PAUD, kalau dikasih instruksi dia masih masih ngambang gitu, Bu. Hmm, iya. Nah, itulah yang sebenarnya jadi baseline ya ketika kita bicara asesmen awal, dicari tahu dulu gitu. Yang dicari tahu tuh apa adalah kemampuan dasar. Kira-kira kalau anak sekolah dasar itu tuh apa sih kemampuan awalnya? Nah, ketika kita bicara CP, capaian pembelajaran, cara bacanya itu bukan hanya oh SD berarti kelas 1 2 itu lihatnya fase A gitu. Kalau fase B berarti 4 5 gitu. Tapi bisa jadi kalau sudah dicek di fase B nggak nemu,
mundurnya bisa jadi ke fase pondasi gitu untuk mengajar sekolah dasar, dan itu mungkin sekali gitu basic-basicnya, kemampuan untuk menangkap instruksi gitu ya, paham nggak. Pasti saya yakin ibu pasti mengalami ya, karena kalau anak itu tidak paham instruksi, nggak mungkin bisa, pembelajaran pasti terhambat, ya nggak Bu? Ya, gini Bu, saya punya masalah. Masalah saya ini ada salah satu anak itu, mohon maaf Ibu, di sini eh, SLB-nya itu kan agak agak jauh ya dari dari pemukiman ini. Pokoknya jauh lah, kira-kira eh, berapa? Sekitar 20-30 kilometer. Jadi anak itu kan dia tidak tidak masuk ke SLB. Itu masalah saya di situ, Bu. Dia tidak masuk SLB, dia berkebutuhan khusus. Nah, saya sering interaksi sama dia. Kalau soal pemahaman, dia paham. Ada salah satu siswa di antara 28 siswa itu ada salah satu siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, di sini soal pemahaman dia paham, tapi kan eh, asesmen itu bukan hanya kita ada kan tertulis. Nah, tertulis dan ada yang kita wawancara ya. Di nah, ketika yang wawancara itu agak kesulitan karena dia tidak bisa berbicara gitu, Bu. Saya minta solusi lah, Bu, agar saya bisa Iya. ya Iya. menuntaskan. Mm, Terima kasih Bu Namira ya, Bu Namira. Namira. Iya. Iya, saya juga ini Bu, sering mengungkap kasus-kasus tersebut gitu ya. Anak berkebutuhan khusus daerah gitu tidak ada akses psikolog. Nah, sebenarnya tidak gini, tanya anaknya gitu. Observasi dalam arti apa? Kita mengamati, dan saya yakin 100% itu adalah kemampuan yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu. Tapi yang membedakan adalah ketika kita bicara asesmen, itu dilakukan dengan sengaja gitu. Maka kita perlu cari tahu sebenarnya murid ini seperti apa sehingga bisa menetapkan apa sih tujuan pembelajarannya. Ini di luar kuasa saya ya, terus ya Bapak Ibu gitu ya. Kita juga di luar kuasa kita gitu. Bahwa pendidikan kita memang belum merata, fasilitas pun fasilitas tuh ternyata gini, ketika kita bicara fasilitas gitu pendidikan, kita selalu bilangnya teknologi, selalu bilangnya tidak ada bangku yang cukup. Padahal sebenarnya juga yang paling dirasakan nih sama Bapak Ibu, saya yakin di daerah, adalah itu akses ketika misalnya ternyata ada anak kebutuhan khusus lalu diapakan gitu. Kalau saran dari saya ketika itu terjadi, tetapkan tujuan pembelajaran yang paling realistis. Dan itu harus disepakati oleh orang tuanya. Harus benar-benar ini cukup menantang ya gitu, membuat orang tua tuh untuk menerima. Kadang tantangannya juga adalah orang tua belum belum menerima gitu bahwa anaknya tuh berbeda dibanding yang lain gitu. Karena balik lagi ke slide yang awal, kalau kita paksakan tujuan pembelajarannya, maka learning gap itu akan semakin besar. Saya dulu pernah pernah mendampingi murid di salah satu sekolah yang bukan inklusi. Jadi di kelas 4 tuh baru ketahuan ADHD. Kalau ADHD itu bahasanya attention deficit hyperactive disorder gitu. Jadi kemampuan otak itu dalam menstimulasi informasi gitu ya, sehingga kadang ciri-cirinya tuh tidak bisa konsentrasi gitu, tidak bisa konsentrasi, terus mudah terdistraksi, ada hiperaktifnya itu tidak bisa diam gitu, dalam arti benar-benar sangat butuh bergerak gitu, kadang suka meracau gitu ya, pikiran yang lain lagi pembelajaran tapi pikirannya ke yang lain, itu di kelas 4 saya bertanya-tanya gitu, kenapa ini berpengaruhnya tuh ketika saya mendampingi untuk soal kelas 4 itu kan KPK FPB. Nah, basicnya KPK FPB itu adalah kelipatan. Dia ternyata belum bisa perkalian.
Kalau dia belum bisa perkalian, maka akan susah memahami untuk KPK FPB gitu. Nah, ketika saya tanya, nah ini juga basicnya asesmen awal ya. Sebenarnya kalau saya ngomong asesmen awal itu rata-rata sudah tahu gitu. Saya yakin Bapak Ibu. Tapi runtutannya digunakan seperti apa, bagaimana kita mengambil keputusan gitu. Itu yang perlu dielaborasi gitu. Saya tanya ke guru sebelumnya, ini gimana sih sebelumnya gitu di kelas 3 ternyata diberitahu jawabannya oleh guru sebelumnya sehingga dia terus-terusan bisa naik kelas gitu. Ini yang tidak kita harapkan ya, bahwa kita mungkin Ya, kalau cuma buat lulus bisa ya. Ketika kita bicara lulus saja tuh bisa, ya sudah gitu. Apa namanya? Kita kasih tahu jawabannya. Tapi balik lagi, apakah itu yang kita mau? Balik lagi tujuan pendidikan. Kita memangnya sudah menyiapkan dia untuk siap hidup. Apakah kita fokus pada kompetensinya gitu? Kalau hanya untuk ujian, itu sebenarnya gampang sekali. Kita tidak perlu membicarakan ini cukup serius gitu ya. Ya sudah gitu, dikasih tahu aja jawabannya. Tapi kan kita tidak ingin seperti itu. Jadi kalau terjadi seperti itu, saran dari saya tetapkan dari berdasarkan asesmen awal sudah terkumpul nih. Kita sudah tahu ada sesuatu nih pasti gitu. Lalu mungkin kita coba gitu. Dengan mungkin observasi gitu ya, dengan pengamatan, lalu mungkin kita juga memberikan beberapa latihan gitu ya, dan ternyata tidak bisa gitu dari banyak data, itu tetapkan tujuan pembelajaran yang paling dibutuhkan dan paling realistis. Dan itu sudah harus kesepakatan dengan orang tuanya. Kenapa harus sepakat dengan orang tuanya? Karena supaya orang tuanya tidak menuntut. Nanti akan susah kalau tuntutannya adalah tuntutan yang tidak realistis. Misalnya, ketika kita bertemu ABK, belum bisa bicara, tapi tuntutannya bisa berhitung. Realistis apa enggak kira-kira? ya, Tidak realistis gitu. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke. ya. Saya Terima ke kasih. iya, iya, ini kayaknya langsung karirnya ini jadi pertanyaan yang baik ya jadinya ya. Oke, nanti kita lanjutkan, kita ke sini dulu. Oke.